मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जान नए प्रारब्ध के लिए आया, के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा का मेरे लिए यही स्वागत है। Episode sebelumnya, sebelum mahkota Raja Angga dikenakan di kepala Karna, Bhisma kembali mengingatkannya bahwa mahkota bukan sekedar penghargaan. Di balik emasnya terdapat duri-duri tak terlihat yang dapat merampas tidur dan ketenangan seorang raja. Bhisma juga memperingatkan Karna bahwa pemerintahan adalah tugas para kesatria, dan Angga Pradesh bukanlah wilayah yang mudah untuk dipimpin. Namun, Karna justru menghentikan upacara penobatannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya menerima tahta Angga bukan demi mahkota, melainkan demi membawa perubahan bagi rakyat. Karena itu, sebelum pemerintahan yang baik dan sistem keadilan berhasil dibangun di Angga, Karna memilih untuk tidak mengenakan mahkota tersebut. Keputusan itu membuat Bhisma semakin khawatir. Ia memperingatkan bahwa Karna belum mengetahui tantangan yang sebenarnya menantinya. Selama ini musuh Karna selalu berada di hadapannya dan bisa dilawan dengan senjata. Namun di Angga, musuh terbesar justru tidak akan terlihat. Karna tidak gentar. Ia merasa dirinya sudah terbiasa menghadapi musuh yang tidak terlihat. Sebagai seorang putra kusir, sepanjang hidupnya ia telah menghadapi penghinaan, prasangka dan kebencian yang tidak selalu terlihat oleh mata. Akhirnya, Bhisma mengumumkan bahwa penobatan Karna sebagai Raja Angga ditunda tanpa batas waktu. Duryodhana kemudian menghampiri Karna. Alih-alih kecewa, ia justru bangga karena keputusan tersebut membuktikan bahwa dirinya tidak salah memilih Karna sebagai Raja Angga. Keduanya kemudian berpisah untuk mengejar tujuan masing-masing. Karna akan membangun Angga, sedangkan Duryodhana akan berjuang mendapatkan tahta putra mahkota Hastinapura. Sebelum berangkat, Karna menemui Kunti dan meminta restunya. Kunti mendoakan agar Karna mendapatkan kemenangan sekaligus tetap hidup dalam menjalankan tugasnya. Karna kemudian menemui Vrushali. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Angga akan sangat sulit, terlebih setelah mendengar peringatan Bhisma. Karena itu, Karna meminta Vrushali tetap tinggal di Hastinapura, agar dirinya bisa menjalankan tugas tanpa rasa khawatir. Namun, Vrushali justru memberikan dukungan dengan caranya sendiri. Ia meminta busur Karna, dan mengatakan bahwa busur tersebut akan menjadi kekuatannya di medan perang, sementara dirinya akan tetap menjadi kekuatan Karna dalam menghadapi segala keadaan. Sebelum Karna berangkat, Radha akhirnya datang untuk memberikan nasihat kepada putranya. Ia mengingatkan bahwa perjalanan Karna tidak akan pernah mudah. Jika suatu hari Karna berada dalam keadaan terdesak dan tidak menemukan jalan keluar, ia harus mengingat bahwa ibunya selalu mengawasi dan mendoakan perjalanannya. Radha juga meminta Karna untuk tidak hanya berjuang demi dirinya sendiri, tetapi juga demi keluarga dan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari impiannya. Dengan restu sang ibu, Karna akhirnya memulai perjalanan menuju Angga Pradesh. Sementara itu di Hastinapura, 105 pangeran Kuru bersiap berangkat menuju Pancala untuk memenuhi guru Dakshina yang diminta Drona. Yudhishthira menegaskan bahwa mereka tidak mengejar kedudukan, melainkan ingin memenuhi kewajiban kepada guru. Setelah mendapatkan doa keselamatan, seluruh pangeran Kuru meninggalkan Hastinapura menuju Pancala. Di perjalanan menuju Angga, Karna mulai merasakan keanehan. Ketika bertanya kepada seorang pejalan kaki mengenai arah Angga Pradesh, orang tersebut justru ketakutan dan segera pergi. Orang berikutnya bahkan menertawakan Karna ketika mengetahui bahwa ia hendak menuju Angga. Menurut mereka, tidak ada orang yang masih memiliki akal sehat yang mau pergi ke tempat tersebut. Melihat reaksi orang-orang itu, Vrushali semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Angga. Karna pun mengaku bahwa itulah yang ingin diketahuinya.
Di saat yang sama, Bisma juga memutuskan pergi menuju Angga. Sang Kuni yang mengetahui hal tersebut mempertanyakan keputusannya. Namun Bisma menjelaskan bahwa keselamatan Hastinapura jauh lebih penting daripada keberhasilan ataupun kegagalan Karna. Ternyata Angga memiliki persoalan yang sangat rumit. Wilayah tersebut mendapatkan pasokan air dari Magadha, dan sebagai gantinya, rakyat Angga harus memberikan pelayanan tertentu kepada Raja Magadha, Jarasandha. कदाचित हम पहुंच गए। Akhirnya, Karna dan Vrusali tiba di Angga Pradesh. Namun pemandangan pertama yang mereka lihat justru membuat Vrusali terkejut. Di wilayah itu, minuman keras dan obat-obatan terlarang dibuat serta dikonsumsi secara bebas. Bahkan ketika seorang ibu tua meminta makanan karena kelaparan, seorang warga malah memperlakukannya dengan kasar dan menyiramnya dengan minuman keras. Ketika orang tersebut hendak memukul wanita tua itu, Karna segera menghentikannya. Karna kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Raja Angga. Mendengar nama tersebut, warga yang sebelumnya berani justru langsung ketakutan dan berteriak bahwa Raja Angga telah datang. Perjanjian itulah yang selama bertahun-tahun menjaga hubungan antara Angga, Magadha, dan Hastinapura. Jika Karna datang dan mengubah sistem pemerintahan Angga tanpa memahami perjanjian tersebut, hubungan dengan Magadha bisa terputus. Dan jika itu terjadi, Hastinapura berpotensi terseret ke dalam perang besar. Namun sebelum Bisma sempat mengambil tindakan, Dhritarashtra meminta agar ia tetap berada di Hastinapura sampai para pangeran kembali dari Pancala. Bisma akhirnya menurut, meskipun ia tetap khawatir bahwa mereka mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk bertindak. Karena kemudian disambut oleh masyarakat Angga dengan cara yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Mereka memang menyiapkan sebuah tempat duduk untuk rajanya, tetapi semuanya dibuat dari bahan seadanya, karena Angga tidak memiliki emas maupun kemewahan kerajaan. Makanan yang mereka sajikan pun hanya minuman keras buatan sendiri dan daging hasil buruan. Karena semakin memahami bahwa Angga bukanlah kerajaan yang makmur, masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, kekacauan, dan ketakutan. Tidak lama kemudian muncul seorang pria bernama Dana yang sangat ditakuti masyarakat. Warga bahkan langsung bersujud ketika melihatnya. Dana menganggap Karna sebagai orang luar yang tidak akan pernah bisa diterima oleh masyarakat Angga. Menurutnya, Angga tidak pernah memiliki raja dan tidak membutuhkan raja. Jika Karna ingin bertahan di sana, ia harus menjadi seperti mereka. Dana bahkan menantang Karna untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar bagian dari Angga. Namun Karna tidak terpancing. Ia justru menyadari bahwa jika dirinya ingin membawa perubahan, ia harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan rakyat. Vrusali kemudian mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik tidak akan berarti jika rakyat justru dihancurkan dalam prosesnya. Karena sebenarnya mampu mengalahkan Dana dengan kekuatan, tetapi ia tidak ingin memimpin rakyat melalui rasa takut. Baginya, seorang raja seharusnya mendapatkan rasa hormat, bukan ketakutan. Karena itu, Karna memilih cara yang lebih sulit. Ia harus menjadi bagian dari rakyat Angga terlebih dahulu. Sementara itu di Hastinapura, Bisma menjelaskan kepada Vidura bahwa masyarakat Angga kemungkinan besar tidak akan mudah mempercayai Karna. Selama puluhan tahun mereka telah hidup dalam keterasingan dan ketidakberdayaan. Karena Karna datang sebagai penguasa yang dikirim Hastinapura, rakyat bisa saja melihatnya sebagai bagian dari sistem yang selama ini menindas mereka. Bisma khawatir kebencian tersebut suatu hari berubah menjadi kekerasan. Meski demikian, ia tetap berpegang pada tugasnya untuk melindungi Hastinapura. Di Angga, Karna akhirnya mengambil langkah pertamanya untuk mendekati rakyat. Ia memukul gendang besar dan mengumpulkan masyarakat. Dana kembali muncul dan mengira Karna hanya ingin mengumumkan kedatangannya sebagai raja. Namun Karna menjelaskan bahwa yang ingin diumumkannya bukanlah kedatangannya, melainkan datangnya sebuah perubahan. Karna menyuruhkan agar Angga bangkit dari keterpurukan. Ia ingin membangun pemerintahan yang baik, menghadirkan keadilan, dan memberikan masa depan yang lebih baik kepada masyarakat serta anak-anak mereka. Karna bahkan meminta rakyat untuk tidak melihatnya sebagai raja, melainkan sebagai sahabat. Namun bukannya menerima ajakan tersebut, seorang warga tiba-tiba menyerang Karna. Dana sempat memarahi warga karena dianggap tidak tahu cara menghormati seorang raja. Tetapi keadaan justru semakin kacau. Rakyat Angga mulai melempari Karna dengan batu.
प्रकार होता है स्वागत। Karena tetap berdiri dan melindungi Vrushali dari lemparan tersebut, ia tidak membalas sedikit pun. Karena hanya mengatakan bahwa dirinya tidak datang untuk menghancurkan Angga, tetapi untuk membangunnya. Jika lemparan batu adalah cara rakyat Angga menyambut rajanya, maka ia bersedia menerimanya. मुझे आपका ये स्वागत भा रहा है। Setelah warga kelelahan, Dana kembali mengancam Karna agar meninggalkan Angga jika tidak ingin menerima perlakuan yang sama setiap hari. Ketika semua warga pergi, Vrushali melihat luka-luka di tubuh Karna dan mempertanyakan mengapa ia rela membiarkan dirinya disakiti. Karna menjelaskan bahwa luka di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan luka yang selama bertahun-tahun tersimpan di hati rakyat Angga. Mereka begitu menderita hingga bahkan menyambut rajanya dengan lemparan bati. Karna tidak membalas karena ia sedang mencari sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemenangan dalam pertarungan, yaitu kepercayaan. Ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Menurut Karna, kebencian rakyat Angga adalah seperti kegelapan malam. Cahaya matahari tidak mampu menghilangkannya dalam sekejap, tetapi perlahan-lahan cahaya akan membelah kegelapan. Begitu pula dengan rakyat Angga. Karna sadar bahwa untuk mengubah mereka, ia membutuhkan waktu. Namun ia yakin, jika terus bertahan dan menunjukkan ketulusan, suatu hari kegelapan kebencian itu akan berakhir. Dan ketika saat itu tiba, pintu hati rakyat Angga akan terbuka untuk menerima raja mereka yang sebenarnya. Setelah Karna dihujani batu oleh rakyat Angga, keadaan mulai sedikit berubah. Di tengah warga yang masih dipenuhi kebencian, tiba-tiba seorang warga tua datang menghampirinya diam-diam, memberikan obat untuk mengobati luka-lukanya. Ia semakin menyadari bahwa perjalanan sebagai Raja Angga tidak akan mudah. Warga tua itu bahkan mengingatkan bahwa Karna masih harus menghadapi banyak hal sebelum benar-benar mampu mengubah keadaan di wilayah tersebut. Namun Karna tidak gentar, ia justru meyakinkan Vrushali bahwa terkadang kemenangan terbesar memang harus diawali dengan kekalahan. Ia percaya bahwa semua penderitaan yang ia alami saat ini merupakan bagian dari perjuangannya untuk mendapatkan kepercayaan rakyat Angga. तुम पांचाल के सीमा पर आ चुके हो। Sementara itu Guru Drona bersama seluruh muridnya telah tiba di perbatasan kerajaan Pancala. Di hadapan mereka terbentang wilayah yang akan menjadi medan ujian. Keesokan harinya para pangeran Kuru akan membuktikan kemampuan dan keberanian mereka dalam memenuhi Guru Daksina. Drona juga ingin mengetahui satu hal penting. Apakah selama bertahun-tahun ia benar-benar berhasil mendidik para kesatria terbaik atau justru telah gagal sebagai seorang guru? Melihat Yudhistira yang tampak memikirkan sesuatu, Drona menghampirinya dan menanyakan apakah ada keraguan dalam pikirannya. Yudhistira menjelaskan bahwa ia tidak meragukan perintah gurunya. Sebagai seorang murid, ia siap menjalankan kewajibannya. Namun sebagai seorang yang menjunjung Dharma, ia ingin mengetahui alasan mengapa Raja Pancala harus diserang. Ia ingin memastikan bahwa tindakan mereka memang benar dan bukan sekedar bentuk balas dendam. Drona memahami pertanyaan itu. Karena itu, ia mulai menceritakan masa lalu yang menjadi alasan sebenarnya di balik permintaannya. Dahulu, Drona dan Raja Drupada merupakan dua sahabat yang sangat dekat. Mereka bertemu ketika sama-sama belajar di asrama seorang guru. Saat itu, tidak ada perbedaan antara putra seorang Brahmana dan putra seorang raja. Mereka berbagi ilmu, penghormatan, bahkan penderitaan bersama. Drupada bahkan pernah berjanji bahwa setelah menjadi raja, ia akan membagi kerajaannya dengan Drona. Namun, waktu mengubah segalanya. Setelah pendidikan mereka selesai, Drupada kembali ke kerajaannya dan akhirnya menjadi Raja Pancala. Sementara Drona menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Ia hidup dalam kemiskinan dan harus berjuang menghidupi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, Drona akhirnya mengalahkan harga dirinya sendiri dan datang menemui sahabat lamanya untuk meminta bantuan. Tetapi yang ia terima bukanlah pertolongan. Drupada justru menertawakan Drona di hadapan seluruh anggota istana. Ia menganggap persahabatan masa kecil mereka telah berakhir sejak mereka meninggalkan asrama. Menurutnya, persahabatan hanya dapat terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan setara. Drupada bahkan menawarkan beberapa ekor sapi atau keping emas layaknya memberikan sedekah kepada seorang Brahmana miskin. Penghinaan itu semakin dalam ketika Drupada mempermalukan Drona di hadapan seluruh istana dengan menyebutnya sebagai seorang pengemis. Drona tidak pernah melupakan penghinaan tersebut. Bertahun-tahun luka itu tersimpan dalam dirinya seperti api yang terus membara. Dan kini, ia ingin memadamkan api tersebut melalui murid-muridnya. Mendengar kisah gurunya, Arjuna berjanji akan menebus penghinaan itu. Ia bersumpah bahwa para murid Drona akan mengalahkan Raja Drupada, menangkapnya hidup-hidup, dan membawanya ke hadapan sang guru.
Di sisi lain, Karna mulai mendapatkan sedikit kepercayaan dari sebagian rakyat Angga. Namun Mahode mengingatkannya bahwa membicarakan pembangunan dan kebangkitan terdengar mudah ketika seseorang tidak sedang merasakan kelaparan. Menurut Mahode, rakyat Angga telah hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun. Mereka tidak sedang berjuang melawan kematian, tetapi berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Selama berada di bawah kekuasaan Hastinapura dan pengaruh Magadha, tidak ada seorang pun yang benar-benar datang untuk menanyakan keadaan mereka. Karena itu, ketika Karna tiba-tiba datang membawa janji perubahan, rakyat justru melihatnya sebagai ancaman. Karna kemudian bertanya, mengapa Mahode masih mau membantunya jika dirinya juga menganggap Karna sebagai bagian dari masalah. Mahode pun mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia pernah memiliki seorang putra yang memiliki impian yang sama seperti Karna. Putranya ingin mengakhiri kelaparan dan membawa perubahan bagi rakyat Angga. Namun ketika ia menentang keadaan yang ada, Magadha menghentikan pasokan air kepadanya. Putranya meminta air bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk rakyat. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia memberinya pertolongan. Pada akhirnya, Mahode kehilangan putranya. Karna sangat memahami penderitaan itu, karena ia sendiri pernah kehilangan Shon, saudaranya. Menurut Karna, penderitaan yang dialami saudaranya membuatnya memahami betapa kejamnya hidup tanpa pertolongan. Karena itulah Karna tidak ingin sekedar menjadi raja yang mengenakan mahkota. Ia ingin mengubah kehidupan rakyat Angga agar tidak ada lagi orang yang harus mengalami penderitaan seperti Shon. Ia kemudian meminta Mahode menunjukkan jalan untuk memperbaiki kehidupan rakyat Angga. Mahode menjelaskan bahwa hal pertama yang harus diperbaiki adalah air. Rakyat Angga bahkan tetap mengalami kekurangan air ketika musim hujan tiba. Mereka hanya mendapatkan air secukupnya untuk bertahan hidup. Karena menyadari bahwa air adalah hak dasar setiap manusia. Menurutnya, manusia diciptakan dari 5 unsur: air, udara, api, angkasa, dan tanah. Dan tidak seorang pun berhak merampas hak rakyat atas unsur-unsur tersebut. Karena itu, Karna meminta Mahode membawanya kepada orang yang menguasai sumber air Angga. मेरे पास समय बहुत कम है। Keesokan harinya, Mahode membawa Karna ke tempat pembagian air. Di sana, Karna menyaksikan sendiri bagaimana rakyat harus berebut mendapatkan air. Dana, orang yang menjadi perwakilan Raja Magadha Jarasandha, mengendalikan pembagian tersebut dengan kejam. Air hanya diberikan dalam jumlah terbatas. Jika rakyat menginginkan lebih banyak air, mereka harus menukarnya dengan minuman keras. Bahkan ketika anak-anak yang kehausan meminta air, Dana tetap memaksa mereka menerima minuman keras. Mahode kemudian menjelaskan kepada Karna bahwa keadaan seperti itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk mendapatkan sedikit air, rakyat Angga harus menyerahkan sebagian besar kehidupannya kepada Magadha. Selama Dana masih menguasai wilayah tersebut, Angga tidak akan pernah benar-benar berkembang. दानव! Karena akhirnya tidak bisa lagi menahan diri, ia meminta Dana menyingkir dan menegaskan bahwa air bukan milik satu orang. Dana justru mengejek Karna. Ia menganggap Karna tidak lebih dari seorang raja yang tidak memahami keadaan sebenarnya. Menurut Dana, air tersebut merupakan hak Magadha, sehingga Karna seharusnya bersyukur atas sedikit air yang diberikan kepadanya. Dana bahkan mengancam akan membunuh Karna jika ia terus mencampuri urusan tersebut. Namun ancaman kematian sama sekali tidak membuat Karna mundur. Karna menyadari bahwa kematian merupakan sesuatu yang pasti bagi setiap manusia. Yang tidak diketahui hanyalah kapan kematian itu akan datang. Namun Karna mengetahui satu hal, jika ia tidak mati di tangan Dana hari itu, maka mereka akan berhadapan dalam perang. Dana kembali memperingatkan Karna. Ia mengatakan bahwa jika sampai Raja Magadha mengetahui seorang warga Angga telah menyerangnya, maka kehancuran Angga Pradesh tidak akan terhindarkan. Tetapi Karna justru mengangkat busurnya. Ia tidak datang ke Angga untuk menyaksikan kehancuran rakyatnya. Ia datang untuk mengakhirinya. Dengan tekad yang bulat, Karna bersiap menghadapi Dana. Pertarungan untuk menentukan masa depan Angga pun akhirnya akan dimulai. सावधान!